Dalam hal ini, dia tidak terkejut. Kemudian, dia melihat seorang pria kulit hitam di antara orang-orang ini dan membuka mulutnya untuk bertanya kepadanya, "Saya mendengar bahwa masih ada Raja Macan Kumbang berwajah hitam di front bencana. Jika saya menebak dengan benar, itu pasti Anda kan?" Pria kulit hitam itu sedikit panik sekaligus dan tanpa sadar berkata, "Ya, ini aku." Tama mengangguk dan berkata dengan lembut, "Di antara 4 komandan pertempuran front bencana alammu, sekarang hanya kamu yang tersisa, dan kamu masih berdiri diam. Sepertinya kamu juga ingin menjadi musuhku?" Raja Panther berwajah hitam panik, dan ketika dia memikirkan Raja Singa rambut emas yang ditusuk otaknya oleh batu oleh Tama barusan, dia tanpa sadar mundur selangkah dan melambaikan tangannya berulang kali. "Tuan Renza, kamu salah paham, aku tidak ingin menentangmu, aku akan mundur selangkah." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah terlambat." Kalimat terakhir dari Tama ini membuat jiwa Raja Macan Kumbang berwajah hitam ketakutan. Dia hampir tanpa sadar mundur beberapa langkah satu demi satu, lalu tiba-tiba berbalik dan mati-matian mencoba lari menuruni gunung. Dia baru saja melihat cara Tama ketika dia membunuh Raja Singa rambut emas. Sebuah batu tunggal bisa membunuh seorang seniman bela diri bintang 6. Jika dia tidak lari, dia takut akan mengulangi kesalahan Raja Singa rambut emas. Namun, dia baru saja berbalik dan bahkan belum mengambil 2 langkah ketika dia merasakan sakit instan di bagian belakang kepalanya, diikuti oleh hilangnya semua kesadaran. Raja Macan Kumbang berwajah hitam meninggal dengan kematian yang sangat tajam, hampir dalam kilatan petir, jadi dia tidak menderita banyak rasa sakit. Namun, di mata para prajurit lain dari front bencana, kematian Raja Macan Tutul berwajah hitam itu terlalu menyedihkan. Tama telah menggunakan kerikil untuk langsung menembus otaknya. Yang lebih tragis lagi adalah bahwa kerikil itu menembus bagian belakang kepalanya dan meledak dari wajah depannya, meledakkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan tepat di tengah-tengah seluruh kepalanya. Hidungnya hilang, dan bola matanya terjepit dari rongga matanya oleh kekuatan kerikil yang luar biasa. Pada saat ini, semua orang di front kataklismik benar-benar terkejut sampai mati. 4 komandan pertempuran dari front kataklismik telah menghancurkan 1 di Timur Tengah, dan sekarang 1 telah dihancurkan dan 2 telah mati. Pada titik ini, ke-4 komandan pertempuran front telah jatuh. Di antara orang-orang yang tersisa, selain Yoshua, yang terkuat hanyalah seorang komandan bintang 5, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Tama? Tama kemudian melihat kelompok panik ke anggota ekstrim front kataklismik, dengan dingin berkata, "Kalian masing-masing telah berlatih keras selama bertahun-tahun untuk mencapai kultivasi hari ini. Jika kalian tidak ingin kerja keras bertahun-tahun hancur, maka kalian semua memberi saya langkah mundur." Begitu kata-kata Tama jatuh, hampir 100 orang mundur hampir tanpa ragu-ragu. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Yoshua. Pada saat ini, Yoshua tidak menyangka bahwa lapisan inti dari front kataklismik yang telah dia bentuk dan bangun dengan tangannya sendiri akan hancur berantakan seperti ini. Pada saat ini, Tama melihat ke-8 komandan front bencana yang membawa peti mati dan berkata dengan suara dingin, "Kalian, letakkan peti mati dan mundur selangkah lagi." Ke-8 pria ini mendengar kata-kata itu dan segera meletakkan peti mati orang tua Yoshua di tanah dan dengan segera mundur ke belakang. Di depan formasi kataklismik front, saat ini, hanya Yoshua yang tersisa. Tama mengangkat matanya, menatapnya, dan bertanya kepadanya, "Ketika Anda datang ke DR hari ini dengan gong dan genderang, apakah Anda pernah berpikir bahwa keadaan akan berubah menjadi seperti ini?" Yoshua acak-acakan dan tertawa terbahak-bahak, keterampilannya lebih rendah dari yang lain, tidak ada yang perlu dikatakan. Tama mencibir, "Kamu mungkin tidak tahu, sebenarnya, aku sudah lama menunggumu." Yoshua mengangkat kepalanya, memandang Tama, dan bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu dengan itu?"
Tama tersenyum dan berkata, "Aku menyuruh seseorang membawa 2 orang ke Surabaya malam sebelumnya. 2 orang ini, selanjutnya, biarkan kalian bertemu satu persatu." Tepat ketika Yoshua merasa tidak tahu apa sebenarnya maksud Tama dengan kata-kata ini, Tama menoleh untuk melihat Lukas dan berbicara, "Tuan Lukas, pria yang lebih muda yang berlutut di depan makam orang tua saya, Anda bisa membawanya ke sini." "Oke, Tuan Renza." Lukas tahu bahwa yang lebih muda yang dibicarakan Tama adalah Wildan, yang dibawa Tama kembali dari Timur Tengah. Jadi, dia berjalan ke arwah orang tua Tama, menarik Wildan, yang mengenakan tas kain hitam di kepalanya, ke sisi Tama, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, orang itu ada di sini." Tama mengangguk, memandang Yoshua, dan bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Komandan tertinggi Winarta, apakah Anda tahu siapa ini?" Yoshua tampak bingung. Bagaimana dia bisa tahu siapa sebenarnya orang dengan tudung hitam di kepalanya ini? Dia juga tidak memiliki mata yang tembus pandang. Terlebih lagi, kesadaran Wildan telah lama disegel di dalamnya oleh Tama, dan Yoshua bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kemampuan untuk berkultivasi. Jadi, dia menatap Tama dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Siapa sebenarnya orang ini?" Tama mencibir, "Apa? Kamu tidak bisa mengenali tangan kananmu sendiri dengan wajah bertopeng?" Yoshua semakin bingung. Meskipun Tama telah mengisyaratkan bahwa itu adalah tangan kanannya, dia tidak bisa memikirkan Wildan sama sekali. Karena, dalam persepsi pribadi semua komandan front kataklismik, Wildan pasti berada di Timur Tengah dan tidak mungkin berada di Indonesia. Ketika Tama melihat wajahnya terkejut, dia mencibir dan merobek tas kain hitam di kepala Wildan. Ketika Yoshua, serta komandan front bencana alam lainnya, melihat wajah Wildan, ekspresi semua orang segera menjadi terkejut. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Wildan, yang telah hilang selama berhari-hari, akan berada di tangan Tama. Yoshua tanpa sadar bertanya, "Wildan, kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Wildan saat ini ekspresi diam berdiri di tempat, seperti alu bodoh, mata juga dalam keadaan zona tidak fokus, seolah-olah dia tidak mendengar suara Yoshua. Yoshua tidak tahu apa yang terjadi pada Wildan, tetapi melihatnya begitu linglung, dia juga menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin sedikit di luar imajinasinya. Jadi dia buru-buru bertanya lagi, "Wildan, apa kau tidak mengenaliku?" Wildan masih tidak memberikan tanggapan apapun. Tama tersenyum tipis saat ini, "Aku lupa memberitahumu. Kesadaran Wildan telah disegel di dalam tubuhnya olehku. Saat ini dia bukan lagi yang kamu kenal. Saat ini dia hanyalah bonekaku." Yoshua dan komandan front lainnya tercengang. Menyegel kesadaran seseorang di dalam tubuhnya, hal seperti itu tidak pernah terdengar bagi mereka. Yoshua juga tidak percaya bahwa Tama dapat memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Taktik seperti itu benar-benar tidak terpikirkan. Melihat mereka tidak bisa mengerti, Tama menunjuk Herman yang berlutut di tanah, dan berkata kepada Wildan, "Asap dia untukku." Tanpa berpikir, Wildan bergegas, meraih kerah Herman, dan menamparnya beberapa kali, menyebabkan Herman menjerit kesakitan. Tama mengangguk puas dan berkata, "Baiklah, berhenti." Baru saat itulah Wildan berhenti bergerak dan masuk kembali ke sisi Tama. Yoshua tampak tercengang, benar-benar bingung dengan metode apa yang digunakan Tama untuk membuat Wildan menjadi seperti ini sekarang. Melihat wajahnya yang bingung, Tama dengan lembut menepuk bahu Wildan dan tertawa, "Ayo, untuk saat ini, beri kamu kebebasan untuk berbicara sebentar. Katakan apapun yang ingin kamu katakan dengan lantang." Meski kesadaran Wildan telah terhalang, namun ia masih bisa menggunakan seluruh indera tubuhnya. Segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya selama periode waktu ini dia tahu persis. Yoshua untuk memimpin saudara-saudara untuk membunuh DR, hal ini dia juga tahu betul.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.